Sama seperti pekerja lainnya, puluhan ribu pekerja di dalam gedung-gedung ini juga bergembira menyambut sore hari Jumat. Selamat tinggal weekday yang menyusahkan, selamat datang weekend yang menyenangkan. Ada yang kepulangannya ditunggu keluarga, ada juga yang ditunggu sahabatnya di tempat nongkrong biasa. Tapi siapa yang menyangka, selain sahabat dan keluarga, sebuah bom ternyata juga ikut menunggu mereka. Sulit untuk dipercaya jika bom yang menembus 7 lapis beton lantai ini hanya menewaskan 6 dari ribuan korban lainnya. Tapi ribuan korban selamat ini akan segera mengikuti 6 korban lainnya jika langkah preventif tidak segera diambil. Serangan WTC 26 Februari tahun 93 ini harus ditambal dengan 100 juta dolar. Sebagian dialokasikan untuk perbaikan, sementara sebagiannya untuk improvement keamanan. Kamera pengintai ditambah, jarak pengaman diperluas, rute evakuasi juga diperbaiki, dan semua improvement ini juga semakin efektif dengan diperketatnya akses keluar masuk gedung ini. Memang, berbagai skenario penyerangan yang bisa dibayangkan sudah mampu dicegah melalui improvement ini. Tapi sialnya, kadang-kadang skenario penyerangan justru terjadi dengan cara yang tidak terbayangkan. Potongan kecil dari sejarah panjang yang kompleks, itulah peristiwa 11 September. Memaksakan sejarah panjang dan kompleks ini ke dalam satu video akan sangat sulit dan juga tidak berguna semenjak tujuan kami bukan untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami lebih tertarik melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat dan gedung yang menjadi target pesawat ini berdasarkan 2,5 juta lembar laporan, hasil interview dari 1.200 individu, dan rekaman berdurasi ribuan jam. Jam 7 pagi, 19 pemuda sudah tiba di bandara untuk penerbangan pagi mereka. 4 pesawat berbeda yang akan menerbangkan mereka sebenarnya jauh lebih sedikit dari rencana awalnya. KSM yang ditetapkan sebagai prinsipal arsitek serangan ini oleh pemerintah Amerika pertama kali mempresentasikan rencana The Planned Operation ini kepada OBL di tahun 96 setelah bersama-sama melawan Soviet di Afghanistan pada tahun 87. The Planned Operation yang terinspirasi dari rencana sebelumnya KSM dengan YR di tahun 95 ini, awalnya menargetkan 10 pesawat. 9 diantaranya akan ditabrakan, sementara yang satunya akan didaratkan di bandara. Setelah menghabisi seluruh penumpang pria dewasa dan memanggil pihak media, KSM akan menyampaikan pidato tentang kejengkelan mereka terhadap Amerika yang mendukung Israel dan kekecewaan mereka terhadap pemerintah negara-negara Arab. Tentu saja, rencana ini dianggap terlalu kompleks oleh kolega-koleganya. Tapi mereka semua sepakat bahwa ide dasarnya mungkin untuk dilaksanakan. Setelah menghapus rencana pidato dan mengurangi jumlah target, rencana ini akhirnya mendapat lampu hijau di tahun 99. Tapi tentu saja, tahap perencanaan ini adalah bagian mudahnya. Bagian susahnya sudah pasti tahap eksekusi. Siapa yang mampu melakukan ini? Dalam interogasinya, KSM mengaku lebih sulit mendapatkan kader terlatih daripada uang. Jadi bagaimana ceritanya KSM mendapatkan 19 orang tadi? OBL awalnya merekomendasikan 4 partisipan untuk mengeksekusi The Planned Operation. Midar dan Hasmi dari Saudi, Khalad dan Abu Bara dari Yaman. Tapi masalahnya, warga negara Yaman tidak bisa mendapatkan visa Amerika semudah warga negara Saudi. Banyak dari mereka, khususnya pemuda, dicurigai akan menjadi pekerja ilegal di Amerika. Kondisi ini membuat rencana The Planned Operation kembali berubah. 2 orang yang berhasil mendapatkan visa Amerika akan tetap berangkat ke sana, sementara 2 sisanya akan mengeksekusi The Planned Operation di area Asia Timur. Segera, ke-4 partisipan ini dikirim ke kamp pelatihan.
3 dari mereka juga ditraining langsung oleh KSM terkait kebutuhan dasar sehari-hari sejak KSM sudah berpengalaman tinggal di Barat selama masa pendidikannya. Dalam perjalanannya, salah satu dari mereka bertemu seseorang yang hendak menuju Afghanistan di sebuah safe house. Jika Anda berpikir ini tidak penting, tunggu sampai Anda mengetahui siapa sosok yang ditemuinya. Tahap awal eksekusi The Plan Operation dimulai ketika 4 orang ini dikirim ke Kuala Lumpur. Ketika Khalad dan Abu Bara dikirim ke sana untuk melakukan misi pemantauan pesawat, Mihdar dan Hasmi justru dikirim ke sana untuk meningkatkan penyamaran mereka sebagai turis sebelum diberangkatkan ke Amerika. Misi ini juga semakin mudah karena selain Malaysia tidak mewajibkan visa bagi mereka yang berasal dari negara-negara Teluk Arab, keempat orang ini juga dibantu oleh pria ini ketika sampai di sana. Warga Indonesia yang tinggal di Malaysia ini ternyata rekan seperjuangan KSM ketika melawan Soviet di Afghanistan dulunya. Setelah Khalad menyelesaikan misi pemantauan, kedua warga Yaman ini kemudian kembali ke Timur Tengah setelah Mihdar dan Hasmi terbang menuju Amerika beberapa hari sebelumnya. CIA sebenarnya telah memantau pergerakan kedua pria ini pasca pengeboman beberapa kantor duta besar Amerika di Afrika. Tapi somehow CIA tidak membagikan informasi tersebut kepada FBI. Jika saja miskomunikasi ini tidak terjadi, mungkin keduanya akan dimasukkan ke dalam daftar pantauan sehingga sejak awal mereka tidak bisa mendapatkan visa Amerika. Setelah mempertimbangkan sulitnya mengkoordinasikan satu misi di 2 lokasi berbeda yang dilakukan pada satu waktu, The Plan Operation di wilayah Asia Timur akhirnya dibatalkan. Masalah tidak berhenti di sana. Pelatihan yang diikuti Mihdar dan Hasmi sebelum berangkat ke Amerika ternyata tidak cukup mengakomodir kebutuhan mereka untuk melaksanakan misi. Selain belum terbiasa hidup di Barat, mereka berdua juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat terbatas, membuat keduanya sulit memahami instruktur ketika mengikuti kursus pilot. Kurang lebih 5 bulan, that's it, mereka menyerah. Mihdar memutuskan untuk kembali ke Arab, sedangkan Hasmi mengisi waktu dengan bekerja di salah satu pom bensin. Dari rencana awalnya 10 pesawat, sekarang tersisa... Rasanya mustahil untuk melanjutkan misi ini. Tapi surprise, Anda masih ingat sosok yang Hasmi temui di safe house sebelumnya? Ternyata orang itu bernama Atta yang sedang menuju Afghanistan untuk mengikuti latihan. Berbeda dengan Hasmi dan Mihdar, Atta adalah arsitek profesional dari Mesir yang sedang menempuh studi lanjutannya di Jerman. Pintar, muda, belum masuk daftar pantauan, sudah terbiasa hidup di Barat dan punya keinginan untuk berperang. Tentu saja, sosok seperti ini lebih cocok untuk mengeksekusi The Plan Operation daripada Mihdar dan Hasmi. Dan celakanya, bukan cuma satu, kedatangan Atta ke sana juga diikuti oleh 3 temannya yang juga punya kemauan dan kemampuan seperti dia. Keberangkatan latihan mereka ke Afghanistan yang awalnya bertujuan melawan Rusia di tanah Chechnya, kini berubah menjadi melawan Amerika di tanah Amerika. Setelah pelatihannya, di Hamburg Contingent ini langsung berangkat ke Amerika melalui Eropa. Ketika Amerika kedatangan mereka, di sisi lain Afghanistan ternyata juga didatangi seorang pemuda. Bahkan lebih baik, Hani Hanjour, seorang veteran perang Soviet Afghanistan, ternyata sudah memiliki lisensi pilot dan sudah bolak-balik Amerika sejak tahun 91. Sebuah kebetulan yang sangat menguntungkan karena ternyata salah satu dari anggota di Hamburg Contingent adalah warga negara Yaman dan gagal mendapatkan visa Amerika karena lagi-lagi warga Yaman terutama yang masih muda dicurigai akan menjadi pekerja ilegal di Amerika. Kecocokan mereka terhadap misi ini langsung terbukti. Hanya butuh beberapa bulan bagi mereka untuk menyelesaikan sekolah pilotnya. Dan The Plan Operation siap untuk masuk tahap akhir. 4 otak ini kini tinggal menunggu kedatangan otot-ototnya ke Amerika. Mereka, termasuk Mihdar dan Hasmi, semuanya berasal dari Saudi, kecuali 1 orang ini. Kebanyakan dari pemuda-pemuda ini tidak memiliki pekerjaan. Pendidikannya juga sebatas SMA, hampir semuanya belum berkeluarga, berasal dari daerah tertinggal dan kebanyakan dari mereka awalnya juga ingin berangkat ke Chechnya. Semuanya diberangkatkan dari Dubai dan tiba di Amerika di beberapa state yang berbeda. 2 bulan sebelum kejadian, semua partisipan sudah berada di Amerika. Setelah memesan 19 tiket antara 25 Agustus sampai 5 September, mereka memisah kelompok berdasarkan kemampuan bahasa Inggris. Semuanya menghabiskan hari-hari terakhir di kota keberangkatan, sampai tiba waktu keberangkatan. Sama seperti penerbangan American 11 yang dipimpin Atta, penerbangan United 175 yang dipimpin Marwan juga berangkat dari Logan International Airport. Penerbangan American 77 yang dipimpin Hani terbang dari Dallas International Airport, sedangkan United 93 yang dipimpin Ciara
berangkat dari Newark International Airport. Mereka memilih penerbangan ini karena semuanya bersifat lintas benua tanpa transit dan membutuhkan pesawat besar yang memiliki kapasitas bahan bakar besar seperti Boeing 757 atau 767 untuk melakukan ini. Sesuatu yang sempurna untuk menghancurkan atau setidaknya melemahkan struktur bangunan raksasa. Kebanyakan dari 19 partisipan ini mengalami masalah ketika check-in dan terpilih oleh CAPPS sebagai penumpang yang harus diperiksa secara ekstra. Satu-satunya konsekuensi ketika terpilih CAPPS adalah menahan check bag-nya penumpang sampai si penumpang telah berada di dalam pesawat. Mungkin yang membuat peraturan ini berasumsi jikapun ada bahan peledak di dalam check bag yang terlewatkan, si penumpang ini tidak berani lagi meledakkannya karena dia sendiri juga sudah berada di dalam pesawat. Selain check bag, selagi penumpang diperiksa menggunakan walk-through metal detector, tas bawaan mereka juga diperiksa menggunakan mesin X-ray. Penumpang yang memicu alarm akan diperiksa kembali secara manual menggunakan hand-on metal detector. Satu masalahnya, semua alat pendeteksi metal ini dikalibrasi hanya untuk mendeteksi senjata dan pisau berukuran besar karena pada saat itu, FAA mengizinkan penumpang untuk membawa pisau berukuran kurang dari 4 inci dalam penerbangan. Sesuatu yang juga diketahui oleh ke-19 partisipan ini setelah 3 dari mereka melakukan misi pemantauan beberapa bulan sebelumnya. Sama seperti penumpang pada umumnya, dengan gampangnya mereka melewati seluruh rangkaian keamanan, memasuki pesawat, menikmati menit-menit terakhir mereka di dunia. Dalam American 11, Atta, Omari, dan Sukomi mengambil kursi di kelas bisnis, sedangkan seri bersaudara mengambil kursi di kelas first class. Mereka memisah tempat duduknya ke dalam 3 bagian berdasarkan tugas masing-masing. Yang bertugas untuk menyerang kokpit akan duduk paling dekat dengan kokpit. Pilot akan mengambil tempat di posisi tengah bersama pengawalnya. Yang bertugas untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerang pilot dari belakang, mengambil tempat paling ujung. Hal yang sama juga dilakukan pada penerbangan United 175. American 77, dan United 93. American 11 lepas landas pada jam 7.59. Pada jam 8.14, pesawat ini mencapai ketinggian 26.000 kaki, masih 3.000 kaki lebih rendah dari ketinggian awal yang diinstruksikan sebelum lepas landas. Kemudian, ATC Boston Center menginstruksikannya untuk naik ke 35.000 kaki, dan pesawat ini tidak merespon lagi. Tentu, Boston Center tidak bisa langsung menyimpulkan pesawat ini telah dibajak. Karena di momen awal setelah lepas landas seperti ini, bisa jadi si pilot sedang fokus membawa pesawatnya ke ketinggian yang sebelumnya diarahkan. Dan di saat bersamaan, penerbangan United 175 juga baru saja lepas landas. Tepat pada jam 8.19, salah satu dari 9 pramugari menghubungi kantor reservasi American Airlines di North Carolina. Hear you. Sure. What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Can you describe the person that you said? Tidak ada data pasti bagaimana pelaku mengambil alih kokpit dari rekaman ini. Tapi dari rekaman ini, kita bisa menganalisa. Pada saat itu, FAA memang sudah mewajibkan pilot untuk mengunci kokpit selama penerbangan. Tapi pada saat itu, FAA juga membolehkan setiap pramugari untuk memiliki kunci kokpit. Ada kemungkinan pelaku melukai pramugari untuk mengambil kunci kokpit. Sebelum peristiwa ini, kunci dan pintu kokpit kurang lebih sama seperti kunci dan pintu biasa. Siapapun yang memiliki kunci bisa mengakses kokpit kapan saja. Jikapun ada yang menerobos dan membajak, prosedurnya waktu itu bernegosiasi dengan pembajak dan memprioritaskan keselamatan kru dan penumpang. Tapi setelah peristiwa ini, pilot diwajibkan untuk mengamankan kokpit apapun resikonya. Caranya, selain dengan diperbolehkan membawa senjata, pintu kokpit di seluruh pesawat komersil juga sudah diperkuat secara fisik maupun sistem penguncian. Dari sisi luar, pintu kokpit bisa dibuka dengan kombinasi kode atau kunci. Jika ada pembajak yang memaksa pramugari untuk memberikan kode, tidak lantas mereka bisa langsung masuk ke dalam kokpit. Pilot dapat memilih untuk mengizinkan pintu ini terbuka atau tidak melalui sebuah katup pada dashboard.
Hal yang serupa juga berlaku jika pembajak mencoba membuka pintu kokpit dengan kunci. Kunci ini hanya bekerja jika katup di belakangnya diposisikan pada posisi ini. Jika pilot menggeser katup ini ke posisi ini, maka kunci tadi tidak akan berfungsi lagi. Dan semua semakin dipermudah dengan adanya penambahan monitor di dalam kokpit yang memantau langsung area kabin. Kembali ke American 11, setelah berhasil masuk kokpit, pepper spray kemudian juga disemprotkan untuk memaksa penumpang berpindah ke bagian belakang pesawat dan mensterilkan area dekat kokpit. Untuk mencegah adanya perlawanan, salah satu dari mereka juga sempat menunjukkan sebuah bom berdasarkan laporan dari salah satu pramugari lain yang juga melaporkan peristiwa ini. Memang sulit menginvestigasi asli tidaknya bom ini jika melihat kondisi lokasi tabrakan American 11 dan United 175. Tapi di lokasi tabrakan American 77 dan United 93 yang cenderung lebih mudah diinvestigasi pun, FBI juga tidak menemukan adanya bekas ledakan bom di sana. Bisa saja bekas bom ini menghilang karena tertutup oleh ledakan lebih besar yang ditimbulkan pesawat. Atau mungkin juga, pembajak ini memang hanya sekedar mengaku memiliki bom. Amy juga melaporkan bahwa ada penumpang yang lehernya tersayat di kabin first class. Ternyata, penumpang ini adalah Daniel Lewin yang duduk tepat di belakang Atta dan Omari. Ada kemungkinan Daniel terluka karena mencoba menghentikan kedua orang ini tanpa menyadari keberadaan rekan mereka di belakangnya. Terakhir, Amy juga melaporkan identitas pelakunya berdasarkan nomor kursi mereka pada jam 8.26. Setelah sebelumnya, Atta mencoba membuat pengumuman pada jam 8.25. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're heading to the airport. And who's trying to call me here? Celakanya, ketika Boston Center mendengar ini, transponder American 11 ternyata juga sudah dimatikan 4 menit sebelumnya, sehingga Boston Center tidak mengetahui lagi posisi American 11. Walaupun begitu, ATC Boston Center berikut ATC Center lain yang akan terlibat dalam peristiwa ini sebenarnya masih memiliki radar scope yang bisa mendeteksi pesawat-pesawat yang sedang mengudara. Tapi sayangnya, radar scope ini tidak menunjukkan identitas pesawat dan ketinggiannya yang tentunya membuat pelacakan lebih sulit. Sudah jelas sekarang bahwa American 11 dalam posisi dibajak. Tapi sialnya, pada saat ATC menyadari itu, penerbangan American 77 juga sudah lepas landas, tepat 1 menit sebelum transponder American 11 dimatikan. Selagi terus menerima update dari dua pramugari American 11, Boston Center kemudian juga mengabari Herndon Command Center selaku perantara antara ATC dengan ATC dan ATC dengan FAA Region New England dan FAA Headquarter. Tapi setelah dilaporkan Herndon Command Center, FAA Headquarter tidak langsung melaporkan ke NMCC di Pentagon sebagaimana prosedur, karena sebelum melaporkannya, FAA Headquarter harus memastikannya lebih dulu dengan menghubungi FAA New England Region. Karena terlalu muluk-muluk, Boston Center berinisiatif melompati rantai komando untuk langsung melaporkannya kepada NITS yang berada di bawah naungan NORAD, sementara NORAD berada di bawah komandonya NMCC. Setelah terhubung pada jam 8.37, tidak lantas membuat NITS bisa langsung mengambil tindakan. Karena dari awalnya ada rantai komando yang terputus, akhirnya NITS harus menghubungi NORAD lebih dulu. Kemudian NORAD juga harus menghubungi NMCC untuk mendapatkan izin sebelum mengambil tindakan. Beruntung, Major Arnold yang bertugas ketika itu menginstruksikan NITS untuk langsung mengambil tindakan dan menerbangkan 2 jet F-15 dari Otis Air Force Base. Tapi sayangnya, setelah persetujuan ini didapatkan, NITS juga tidak mengetahui lokasi tepatnya American 11 sejak transpondernya telah dimatikan. 2 jet tempur mengudara tanpa mengetahui lokasi targetnya pada jam 8.46, tepat ketika American 11 menabrak North Tower. Tabrakan ini terjadi hanya 1 menit sebelum New York Center menemukan kejanggalan pada penerbangan United 175. Pesawat ini mengganti kode transpondernya 2 kali dalam 1 menit. Komunikasi terakhir antara New York Center dengan United 175 terjadi pada jam 8.42, tepat saat penerbangan terakhir dari peristiwa ini lepas landas. Saat komunikasi terakhir ini berlangsung, pilot United 175 melaporkan adanya transmisi aneh dari sebuah pesawat. Dan seharusnya di momen ini New York Center merespon dengan memperingatkan United 175 bahwa penerbangan American 11 telah dibajak. Karena ketika American 11 dibajak, pesawat ini sudah mengarah masuk ke wilayah udaranya New York Center. Dan saat itu, Herndon Command Center telah menyambungkan telekonferensi antara Boston Center, New York Center, dan Cleveland Center terkait American 11. Tapi entah kenapa, New York Center yang sudah mengetahui pembajakan American 11 tidak memperingati United 175 pada saat komunikasi terakhir mereka.
Konspirasi? Mungkin. Tapi mungkin juga hal ini terjadi karena tidak ada satupun dari personil di seluruh FAA saat itu yang berpengalaman menghadapi pembajakan multi pesawat. Terakhir kali kejadian seperti ini terjadi 30 tahun yang lalu, itu pun tidak terjadi di Amerika. Skenario seperti ini mungkin tidak terbayangkan oleh mereka. Kembali ke United 175, besar kemungkinan pembajakan penerbangan ini terjadi antara jam 8.42 sampai 8.46, tapi New York Center belum bisa memastikannya. Seorang pramugara memang melaporkan pembajakan ini beberapa saat kemudian, tapi yang dihubungi pramugara ini bukan New York Center, tapi pihak maskapai. Satu-satunya yang bisa melaporkan langsung ke New York Center hanya pilot atau co-pilotnya, tapi keduanya telah tewas berdasarkan laporan si pramugara tadi kepada pihak maskapai. Seorang pramugari juga dilaporkan tertusuk dalam penerbangan ini. Kemungkinannya, para pembajak juga berhasil menerobos kokpit dengan cara yang sama seperti American 11. Dan pada saat bersamaan, pembajakan American 77 juga sudah dimulai. Menariknya, cara para pembajak menguasai American 77 sangat berbeda dengan United 175 dan American 11. Tidak ada satupun penumpang atau pramugari dari American 77 yang melaporkan adanya penusukan, penggunaan pepper spray, atau ancaman bom. Mereka hanya dipaksa untuk berpindah ke bagian belakang pesawat dengan ancaman pisau. Tapi sebentar dulu, masih ingat jet tempur yang dikirim untuk mencegat American 11 tadi? Karena masih belum mendapatkan update lokasi American 11, kedua jet tempur ini diarahkan ke wilayah udara militer untuk menghindari terganggunya wilayah udara komersial yang sangat sibuk ketika itu. NITS baru mendapatkan pemberitahuan pembajakan United 175 pada jam 9.03, tepat ketika United 175 menabrak South Tower. Jika pada American 11, NITS mendapat kabar 9 menit sebelum tabrakan, pada penerbangan ini, mereka justru mendapat kabar ketika tabrakan terjadi. Lagi-lagi, penyebabnya karena rantai komando yang terlalu muluk-muluk. Sebenarnya, seorang karyawan New York Center, yang saat itu juga sedang disibukkan dengan pencarian American 11, telah mencurigai penerbangan ini setelah kode transpondernya berubah 2 kali beberapa menit sebelumnya. Setelah berulang kali gagal menghubungi kembali United 175, barulah kemudian pada jam 8.55, dia melaporkan kejanggalan ini kepada manajernya. Walaupun gagal terhubung dengan FAA New England Region, manajer New York Center akhirnya berhasil menghubungi Herndon Command Center. Hanya saja, keduanya terhubung hanya 2 menit sebelum tabrakan terjadi. Dan sama seperti Boston Center, New York Center juga tidak mau berharap banyak pada center-center ini. Mereka berinisiatif melompati rantai komando untuk langsung melaporkan pembajakan United 175 kepada NITS pada jam 9.03, tepat ketika tabrakan terjadi. Karena telah mengetahui pembajakan ini mengincar beberapa pesawat, pada jam 9.05, maskapai American Airlines menghentikan seluruh penerbangan mereka. Di saat bersamaan, Boston Center juga menyarankan Herndon Command Center untuk menghentikan seluruh keberangkatan di region New England. Di sisi lain, New York Center juga memberlakukan ATC Zero yang berarti tidak ada pesawat yang boleh lepas landas, landing, atau melewati wilayah udaranya mereka. Instruksi pembatalan keberangkatan ini diakhiri oleh United Airlines yang baru menginstruksikan perintah ini pada jam 9.10. Kesibukan mereka untuk menghentikan keberangkatan pesawat membuat mereka semua lupa untuk memperingatkan pesawat yang telah berangkat. Boston Center sebenarnya telah menyarankan Herndon Command Center untuk memperingatkan semua pesawat pada jam 9.07. Tapi tidak ada bukti bahwa mereka mengambil tindakan atas saran ini. 1 menit kemudian, setelah mengetahui United 175 juga menabrak WTC, Komandan Misi NITS menginstruksikan 2 jet tempur mereka menuju ke Manhattan untuk berjaga-jaga jika ada pesawat ketiga. 2 jet tempur ini baru bisa berangkat pada jam 9.13 setelah FAA memindahkan semua pesawat di jalur penerbangan mereka lalu tiba di Manhattan pada jam 9.25. Tapi celakanya, pesawat ketiga yang mereka nantikan ternyata berada ratusan mil dari mereka. NITS sebenarnya telah memberi instruksi untuk menerbangkan 2 jet tempur tambahan dari Langley Air Force pada jam 9.23 dan baru siap terbang pada jam 9.30. Tapi bukan untuk United 93 yang saat itu belum dibajak atau American 77 yang sedang dibajak. Tapi mereka dikirim untuk mencegat American 11 di Washington yang sebenarnya sudah menabrak North Tower di New York hampir 1 jam yang lalu. Matinya transponder American 77 pada jam 8.56 membuat FAA Headquarter menyangka bahwa penerbangan tidak dikenali ini adalah American 11. Lalu kemudian mengabari Boston Center untuk diteruskan kepada NITS. Situasi kemudian juga semakin buruk karena Indianapolis Center yang mengawasi penerbangan American 77 belum mengetahui 2 pembajakan yang terjadi di New York yang membuat Indianapolis Center malah mengira pesawat ini mengalami masalah teknikal serius dan telah jatuh. Itulah kenapa alih-alih mengabari militer bagian pengamanan udara, mereka justru mengabari militer bagian pencarian dan penyelamatan. Itu pun lagi-lagi dengan cara melompati rantai komando.
pada jam 9.08. Mereka kemudian juga mengabari FAA Great Lake Region pada jam 9.09 untuk diteruskan ke FAA Headquarter. Tapi kabar ini baru diterima FAA Headquarter pada jam 9.24 karena kemungkinannya pada saat itu FAA Headquarter disibukkan juga dengan pencarian 2 pesawat sebelumnya. Pada jam 9.20, setelah mengabari Herndon Command Center, barulah Indianapolis Center menyadari ternyata ada 2 pesawat lain yang juga telah dibajak. 1 menit kemudian, Herndon Command Center mengabari beberapa ATC Center di sekitar itu termasuk ATC Washington Center terkait American 77. Karena sebelumnya Boston Center mengupdate informasi bahwa American 11 berada di Washington kepada NITS kemudian juga menghubungi Washington Center. Ketika dihubungi pada jam 9.34, barulah NITS kemudian juga mengetahui bahwa American 77 juga ikut menghilang. Meskipun Herndon Command Center telah mengetahui ini sejak 9.20, begitu juga dengan FAA Headquarter pada jam 9.24, mereka tidak langsung mengabari pihak militer. Karena begitu mengetahui 2 pesawat telah menabrak WTC dan American 77 juga menghilang, Herndon Command Center dan FAA Headquarter memilih untuk mendiskusikan rencana penghentian keberangkatan seluruh pesawat dalam negeri lebih dulu. Selagi FAA Headquarter mendiskusikan lebih lanjut secara internal, Herndon Command Center berinisiatif untuk menginstruksikan perintah ini pada jam 9.25. Tapi sialnya, penerbangan terakhir dari peristiwa ini telah terbang beberapa menit sebelumnya. Kesibukan FAA Headquarter dan Herndon Command Center mencari 3 pesawat yang hilang dan menghentikan seluruh keberangkatan juga membuat mereka lupa memperingatkan pesawat yang telah berangkat, di mana salah satunya adalah United 93. Peringatan untuk mengamankan kokpit justru baru sampai kepada United 93 pada jam 9.24. Bukan dari ATC Center atau FAA, tapi peringatan ini datang dari salah satu karyawan maskapai, itu pun hanya melalui sistem message. Dari cara responnya pun, si pilot terlihat kebingungan dan ya, hal ini kemudian terjadi. Miskomunikasi dan kebingungan tidak berhenti di sana. Memang setelah NITS mengetahui hilangnya American 77, mereka langsung mengabari 2 jet tempur yang telah terbang 4 menit sebelumnya. Tapi 2 pilot jet tempur ini kemudian salah menangkap instruksi. Mereka mengira instruksinya adalah 090 untuk 60 yang berarti 60 mil ke arah timur, sementara Washington berada di utara. Ketika American 77 menabrak Pentagon, 2 jet tempur ini masih berada 150 mil jauhnya. Beruntungnya, pesawat terakhir United 93 yang dibajak beberapa menit lalu juga mengarah ke Washington. Tapi walaupun begitu, 2 jet tempur ini masih belum mengetahui adanya pembajakan keempat. Pada saat itu, hanya Cleveland Center yang mengetahuinya karena mereka mendengar langsung momen-momen pembajakan. Cleveland Center yang telah bergabung dengan New York Center, Boston Center, dan Herndon Command Center sejak American 11 dibajak, membuat kabar pembajakan keempat ini lebih cepat sampai ke FAA Headquarter. Tapi lagi-lagi, rantai komando yang menjadi masalah di sini. Pada jam 9.36, Cleveland Center mengabari Herndon Command Center bahwa mereka akan menghubungi pihak militer langsung. Tapi Herndon Command Center melarangnya karena atasan mereka di FAA Headquarter juga sedang mendiskusikan hal ini. Setelah kemudian mengetahui transponder United 93 juga telah mati, Herndon Command Center kemudian kembali mengingatkan FAA Headquarter untuk segera mengambil keputusan. Dan oh my god, ternyata operator FAA Headquarter malah mengabari bahwa semua orang penting di sana telah meninggalkan ruangan karena mereka harus bergabung telekonferensi dengan agensi lain untuk membahas peristiwa ini. Situasi memang semakin gawat, tapi tentu saja tidak segawat situasi di dalam pesawat. Berbeda dengan penerbangan sebelumnya, pembajakan dalam penerbangan ini hanya dilakukan oleh 4 orang, karena orang kelimanya ditolak masuk oleh petugas imigrasi di Bandara Orlando pada bulan sebelumnya. Dan kebetulan juga, kelompok ini menghandle penerbangan dengan jumlah penumpang paling sedikit pula. Menariknya, penumpang yang paling sedikit inilah yang justru berhasil mengalahkan para pembajak. Tertundanya keberangkatan penerbangan ini sampai 25 menit menjadi salah satu alasannya. Setelah melihat adanya pembajakan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti di American 11 dan United 175, setidaknya 2 kru dan 10 penumpang langsung melaporkan pembajakan ini. Ketika melaporkan, kru dan penumpang ini tentu saja juga dikabari mengenai pembajakan di 3 pesawat sebelumnya. Lantas kenapa mereka yang di darat baru mengabari ketika sudah dihubungi? Jika mereka sudah tahu lebih dulu pembajakan di 3 pesawat lain, kenapa mereka tidak berinisiatif menghubungi lebih dulu untuk mengabari? Beberapa dari mereka yang di darat mungkin ada yang mencoba menghubungi, tapi ketika itu,
Bahkan sampai sekarang, jenis komunikasi yang diizinkan di dalam pesawat hanya komunikasi berbasis Wi-Fi, bukan seluler. Dan Wi-Fi di dalam pesawat baru diperkenalkan di tahun 2008. Besar kemungkinan penumpang ataupun kru yang menghubungi mereka-mereka yang di darat baru menghidupkan telepon selulernya begitu menyadari adanya pembajakan di dalam pesawat. Anyway, setelah mengetahui nasib 3 pesawat sebelumnya, penumpang dan kru kemudian dihadapkan dengan 2 pilihan. Tentu saja, daripada memilih pasrah dan mati, lebih baik mencoba melawan, walaupun akhirnya tetap mati. Voting telah ditentukan, keberanian telah dikumpulkan. Pada jam 9.57, pintu kokpit United 93 menjadi saksi perlawanan mereka. Muncul pertanyaan lagi, wajar jika penumpang American 11 tidak melakukan perlawanan karena besar kemungkinan mereka mengira ini pembajakan biasa yang bisa ditebus dengan uang. Wajar juga jika penumpang United 175 tidak melakukan perlawanan karena hanya ada sedikit waktu antara tabrakan American 11 dengan tabrakannya mereka. Tapi jarak antara tabrakan United 175 dengan tabrakan American 77 terpaut cukup jauh, lebih dari setengah jam. Bahkan pada jam 9.26, salah satu penumpang juga dikabari oleh suaminya tentang 2 pesawat lain yang ditabrakan ke WTC. Tapi kenapa tidak satupun dari mereka melakukan apa yang penumpang United 93 lakukan? Sejauh ini kami tidak menemukan bukti konkretnya. Tapi kalau boleh berspekulasi, kami mengira tidak adanya perlawanan ini berhubungan dengan cara pembajak membajak American 77 ini. Satu-satunya penerbangan yang dibajak dengan cara paling sopan hanyalah penerbangan ini. Tidak ada laporan penusukan, tidak ada ancaman bom, tidak ada penggunaan pepper spray. Mungkin saja para kru dan penumpang mengira pembajakan ini tidak terafiliasi dengan pembajakan sebelumnya. Ditambah lagi, pesawat ini juga diarahkan secara bertahap menuju altitude rendah, membuat penumpang mungkin berpikir pesawatnya hendak didaratkan karena kebetulan terdapat juga sebuah bandara berdekatan dengan Pentagon yang menjadi targetnya mereka. Kembali ke United 93, pilot merespon perlawanan penumpang dengan membelokkan pesawat ke kiri dan kanan dengan cepat. Si pilot kemudian juga menaikkan dan menurunkan pesawat dengan cepat setelah taktik kiri kanannya tidak mempan. Semua pergerakan ini diketahui melalui data yang diperoleh dari FDR dan CVR, atau yang dikenal dengan sebutan black box, dari pesawat ini. Kedua black box dari American 77 yang menabrak Pentagon juga berhasil ditemukan. Memang hanya satu yang masih berfungsi, tapi tentu saja lebih baik daripada tidak ditemukan sama sekali, seperti milik 2 pesawat yang menabrak WTC. Mungkin jutaan ton bekas reruntuhan yang tersebar di 16 hektar area ini cukup menjawab pertanyaan kenapanya. Tapi jika black box tidak ditemukan, kenapa lantas paspor salah satu pembajaknya bisa? Oke, pertama, paspor ini ditemukan oleh salah satu pejalan kaki sebelum WTC runtuh. Kedua, paspor ini bukan satu-satunya benda dari dalam pesawat yang selamat. Benda-benda ini memiliki satu persamaan. Semuanya benda ringan, fleksibel, mudah terbawa angin atau didorong oleh gaya yang timbul akibat berhentinya pesawat yang bergerak 800-an km per jam secara tiba-tiba. Begitu pesawatnya meledak, ada kemungkinan barang-barang ini sudah lebih dulu terlempar keluar. Tidak ada mayat yang ditemukan dan hanya sedikit bagian pesawat yang tersisa setelah Space Shuttle Columbia meledak, terbakar, kemudian menabrak bumi dengan kecepatan Mach 2. Tapi somehow, benda-benda kecil ini terselamatkan. Kembali ke perlawanan penumpang United 93, usaha pilot untuk menggoyangkan pesawat tetap tidak berhasil mengalahkan meskipun sedikit menghalangi perlawanan penumpang. Tapi jika para pembajak berhasil memasuki kokpit menggunakan kunci yang diambil dari salah satu pramugari, alih-alih mendobraknya, kenapa penumpang yang melawan ini tidak meminta saja kunci kokpit dari pramugari lain? Meskipun kami tidak menemukan bukti, ada kemungkinan para pembajak ini meninggalkan kuncinya tetap tertancap di lubang kunci dari sisi dalam yang tentu saja membuat lubang kunci dari sisi luar tidak berfungsi lagi. Ketika upaya penumpang untuk mendobrak kokpit hampir berhasil, pilot mengarahkan pesawat ini ke daratan dengan kecepatan 580 mil per jam pada jam 10.03. Jika Anda berpikir perjuangan penumpang ini sia-sia, Anda salah. Jika bukan karena mereka, pesawat United 93 ini bisa saja mendarat di atas gedung-gedung penting lain dengan jumlah korban yang lebih banyak. Nate sendiri baru mengetahui pembajakan ini pada jam 10.07 bersamaan dengan sampainya kedua jet tempur mereka ke Washington setelah ATC Cleveland melompati rantai komando dan menghubungi mereka langsung. Tidak ada satupun dari FAA Headquarter yang melaporkan pembajakan ini ke pihak militer. Tapi katakanlah FAA Headquarter mengabari militer lebih cepat, asumsi kedua jet tempur ini berhasil menemukan United 93. Lantas langkah apa yang harus diambil?
Dalam prosedurnya, jet tempur ini diterbangkan hanya untuk mengawali pesawat yang dibajak. Jikapun harus menembak, perintah untuk menembak hanya boleh diberikan eksekutif negara. Dan perintah ini tidak sampai kepada mereka sampai jam 10.20. Tapi kenapa Presiden baru memberi perintah menembak pada jam 10.20? Bukankah dia sudah mengetahui ini sejak jam 9.05? Well, ketika itu stafnya hanya mengatakan pesawat kedua telah menabrak WTC. Amerika sedang diserang. Karena ketika itu seluruh stafnya belum mengetahui ada 2 pesawat lain yang ternyata juga sudah atau akan dibajak. Dan alih-alih menciptakan kepanikan, yang namanya presiden tentunya harus memproyeksikan ketenangan di dalam situasi krisis seperti ini, mengingat banyaknya wartawan yang meliput langsung acara kunjungannya, apalagi yang dikunjunginya adalah sekolah dasar. Setelah meninggalkan siswa-siswi kecil ini dengan tenang 7 menit kemudian, presiden langsung menghubungi beberapa pejabat bawahannya dan memutuskan untuk langsung menyampaikan statement singkat di sana dan meninggalkan sekolah tersebut pada jam 9.35. Presiden awalnya bersikeras untuk kembali ke White House. Pada jam 9.36, Secret Service juga mengamankan wakil presiden yang saat itu memang sudah berada di White House untuk menghadiri meeting hariannya. Langkah pengamanan ini diambil oleh Secret Service karena 3 menit sebelumnya mereka mendapat kabar mengenai sebuah pesawat tidak dikenali yang mengarah ke White House. Itulah kenapa pada jam 9.55 ketika pesawat Air Force One Presiden hendak take off menuju Washington, wakil presiden yang waktu itu kembali terhubung dengan presiden melalui telepon mendesaknya untuk tidak kembali ke sana. Akhirnya, Air Force One hanya diterbangkan secepat mungkin, setinggi mungkin, tanpa tujuan pasti, dikawal oleh jet tempur. Dan setelah memastikan semuanya aman, pada jam 10.18, barulah kemudian presiden dan wakilnya membahas tindakan yang harus diambil. Membuat izin untuk menembak baru bisa diberikan pada jam 10.20. Seperti yang Anda lihat, situasi yang terjadi di pagi itu benar-benar rumit. Waktu antara tabrakan yang satu dengan yang lainnya sangat sempit. Semuanya terjadi hampir di saat bersamaan, secara tiba-tiba, tanpa aba-aba. Komunikasi kacau, rantai komando terlalu muluk-muluk, tidak ada air marshal yang ditempatkan di dalam pesawat. Sistem keamanan bandara juga begitu rapuh. Amerika di pagi itu menghadapi sesuatu yang belum pernah dihadapi, sesuatu yang tidak pernah terprediksi. Anda yang menonton saja mungkin sulit untuk memahami, apalagi kami yang membuat video ini. Tapi kesulitan kami tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang menginvestigasi peristiwa ini. Jika yang menginvestigasi saja kebingungan terhadap apa yang terjadi, coba bayangkan kebingungan seperti apa yang dirasakan mereka-mereka yang terlibat langsung ketika peristiwa ini terjadi. Namun tidak ada yang lebih kebingungan dari mereka-mereka yang terlibat, melebihi mereka-mereka yang terjebak. 16 hektar dan 7 gedung, 2 diantaranya pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Setiap harinya, kurang lebih 50.000 pekerja menempati 2 gedung ini, tidak terkecuali di hari Selasa itu. Lantai 93 sampai 99 dihantam American 11 pada jam 8.46. Ratusan pekerja yang berada pada lantai tersebut tewas seketika. Tapi pekerja yang tewas seketika itu jika dipikir-pikir lebih baik daripada ratusan pekerja yang terjebak di lantai-lantai atasnya. Para pekerja yang berada di bawah area tabrakan bukan berarti aman. Puluhan ribu liter bahan bakar pesawat justru mengalir ke sana diikuti bola api raksasa. Dentuman keras dan api besar pada lantai atas gedung tinggi tentu langsung membuat semua orang, termasuk FDNY, NYPD, PAPD, dan pihak berwenang lain menyadari peristiwa ini. 1 batalion FDNY, 2 engine company, dan 2 ladder company tiba di lokasi pada jam 8.52. Chief Batalion ini segera menginstruksikan PAPD dan Deputy Fire Safety untuk mengevakuasi North Tower. Tapi kerusakan yang terjadi akibat tabrakan membuat pengumuman evakuasi hanya terdengar di beberapa lokasi. Mereka-mereka yang tidak mendengar pengumuman kemudian menghubungi 911. Tapi operator 911 sendiri juga kebingungan dalam merespon. Meskipun penelpon memberitahu lokasi lantai mereka, operator 911 tidak tahu harus menyarankan mereka untuk naik atau turun karena belum mengetahui posisi lantai yang ditabrak pesawat. Keadaan ini kemudian membuat operator 911 menginstruksikan mereka untuk tetap berada di tempat dan menunggu tim penyelamat sesuai dengan prosedur standar evakuasi high-rise building. Padahal, mereka-mereka yang berada di bawah lokasi impact sebenarnya bisa langsung mengevakuasi diri. Hal ini terus berlanjut setidaknya sampai unit udara NYPD tiba di lokasi setelah dikirim pada jam 8.50.
Puluhan ribu liter bahan bakar pesawat dibantu oleh bahan mudah terbakar membuat api dan asap tebal kian membungkus sisi atas North Tower. Kondisi ini kemudian membuat FDNY yang sudah berada di sana diinstruksikan untuk melakukan misi penyelamatan, bukan pemadaman. Pada saat itu, angin yang bertiup dari arah barat laut juga membuat asap tebal dan hawa panas terbawa ke arah South Tower yang hanya berjarak 160 kaki. That's why, pada jam 8.57, Chief Batalion ini juga menginstruksikan untuk segera mengevakuasi South Tower. Beberapa pekerja di South Tower memang langsung mengevakuasi diri setelah tabrakan pertama. Tapi celakanya, Director Deputy Fire Safety pada South Tower tidak menggubris perintah ini dan melarang mereka untuk keluar. Karena kemungkinannya ketika itu dia masih menganggap peristiwa ini murni kecelakaan pesawat. Jikapun harus mengevakuasi, dia memilih untuk menunggu instruksi dari seseorang dengan pangkat lebih tinggi. Pengumuman untuk tetap berada di tempat atau kembali ke tempat akhirnya dibuat. Ratusan personil FDNY tambahan termasuk chief-chief senior tiba di lokasi pada jam 9 diikuti kurang lebih 1.000-an personil NYPD. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pada akhirnya instruksi untuk memulai evakuasi pada South Tower diumumkan. Namun, penggunaan kata jika memungkinkan pada pengumuman ini seakan mengindikasikan situasi tidak darurat yang sedikit banyak membuat beberapa pekerja merasa tidak harus segera keluar. Memang, saat itu situasi South Tower belum darurat. Semua mata, semua kamera hanya berfokus melihat dan merekam ketragisan yang terjadi pada North Tower. Tapi hanya dalam hitungan detik, United 175 menabrak South Tower. Semua sudah jelas sekarang, ini adalah serangan, bukan kecelakaan. Masyarakat sipil harus segera dievakuasi. Bukan hanya dari 2 tower, tapi juga dari seluruh kompleks ini. FDNY akan memimpin proses evakuasi di sisi dalam bangunan, sementara NYPD akan memimpin proses evakuasi sisi luarnya. Untuk mempermudah proses evakuasi, NYPD kembali mendatangkan 1.000-an personilnya ke lokasi, diikuti puluhan batalion FDNY beberapa saat kemudian. Pada waktu itu, personil FDNY sudah mulai bergerak naik melalui tangga dan menyisir setiap lantai North Tower dibantu beberapa personil ESU dari NYPD. Mereka menginstruksikan pekerja yang tidak cedera untuk memimpin dan membantu rekannya yang cedera untuk segera meninggalkan bangunan. Ada 99 lift pada masing-masing tower ini. Semuanya tidak berfungsi lagi kecuali beberapa yang berada pada parsial bawah. Ratusan orang bahkan dinyatakan meninggal karena terjebak di dalam lift. Mau tidak mau, proses evakuasi harus dilakukan melalui tangga. Sama seperti lift, kedua tower juga memiliki jumlah tangga yang sama. Pada North Tower, ketiga tangga ini masih utuh dan bisa dilewati, tapi hanya sampai lantai 92. Tidak ada cara yang tersisa bagi mereka yang berada pada lantai 92 ke atas untuk turun dan keluar, kecuali satu, keluar dengan cara naik. Tapi celakanya, beberapa dari mereka yang mencoba hal ini justru terhalang dengan pintu yang terkunci. Perintah untuk membuka secara otomatis seluruh pintu pada kompleks WTC sebenarnya sudah diinstruksikan pada jam 9.30. Tapi posisi Security Command Center yang terletak pada lantai 22 North Tower membuat perintah ini gagal tereksekusi disebabkan kerusakan pasca tabrakan. Rasa frustasi, kulit yang semakin melepuh di jilat api, asap beracun semakin penuh dan menyesaki, membuat hal-hal seperti ini kemudian terjadi. Kematian pertama personel FDNY di hari itu tidak disebabkan oleh api, bukan juga karena serpihan-serpihan besi, tapi justru disebabkan oleh orang yang mereka coba untuk selamati. Terjebaknya pekerja-pekerja ini bukan satu-satunya hal mengerikan yang terjadi karena putusnya tangga. Efek yang lebih mengkhawatirkan justru menimpa bangunannya sendiri. Ketiga tangga ini terletak dalam struktur utama bangunan. Artinya, ketika menabrak, pesawat ini menusuk cukup dalam sehingga menggapai kor bangunannya. Selain melemahkan struktur bangunan, tabrakan pada area core ini juga menjadi alasan kenapa semua liftnya tidak berfungsi lagi. Instalasi sistem komputerisasi bangunan seperti untuk membuka pintu otomatis tadi, instalasi sprinkler pemadam api otomatis, alarm, smoke detector, instalasi turbin pembuang hawa, sistem audio publik yang seharusnya bisa dipakai untuk mengumumkan instruksi ke semua lantai, semuanya terpasang di antara shaft-shaft dalam core ini. Situasi yang sedikit berbeda justru ada pada South Tower. Pintu lantai atap South Tower dibuka setiap hari untuk wisatawan. Atap South Tower yang difungsikan sebagai observation deck juga membuatnya lebih bersih dari berbagai peralatan mekanikal dan elektrikal.
Ditambah lagi, South Tower juga dilengkapi dengan helipad, meskipun pada saat itu masih belum sesuai dengan standar FAA. Tapi semuanya juga percuma. Pada hari biasanya, pintu South Tower dibuka secara otomatis pada jam 9.30 melalui Security Command Center yang berada pada North Tower. Dan sistem otomatis ini rusak ketika pesawat pertama menabrak hampir 1 jam sebelumnya. Jikapun pintu ini bisa dibuka secara manual, area atap South Tower juga tertutupi oleh asap yang sangat tebal dari kedua tower ini. Mustahil bagi pilot helikopter untuk mengetahui keberadaan seseorang di bawah asap setebal itu. Suhu panas dari api di bawah juga mengancam keselamatan helikopter jika si pilot mendekat, apalagi mendarat. Angin yang bertiup ke arah barat laut justru membuat salah satu sudut North Tower terlihat cukup jelas dari udara dan cukup aman bagi helikopter untuk sedikit mendekat. Seorang pilot sebenarnya telah memantau area ini pada jam 9.30. Tapi karena pintu atap North Tower juga terkunci, sudah pasti dia tidak menemukan siapapun di sana. Tapi mereka-mereka yang berada di atas area impact pada South Tower masih sedikit lebih beruntung. Meskipun pesawat ini menghantam lebih banyak lantai dari pesawat pertama, orientasi gedungnya yang berbeda dengan North Tower membuat salah satu tangga dan beberapa liftnya terselamatkan. Tapi tetap saja, jika 2 tangga dan beberapa lift lainnya hancur, artinya gedung ini juga tertusuk cukup dalam hingga mencapai area kor bangunan. Tapi kondisi yang sangat buruk ini tidak diketahui oleh mereka yang berada di sana di hari itu. Personil FDNY di kedua tower malah terus menaiki lantai demi lantai, mencoba menyelamatkan nyawa sebanyak yang mereka bisa. Posisi mereka yang semakin lama semakin tinggi membuat komunikasi antara mereka dengan chiefnya di lobi menjadi semakin terbatas. Belum lagi, banyak dari mereka juga mencoba menghubungi chiefnya pada waktu bersamaan. Untuk sekarang, permasalahan ini mungkin terasa kecil, tapi beberapa menit ke depan, hidup mati mereka justru bergantung pada hal ini. Dan bukan hanya secara vertikal, masalah komunikasi juga terjadi secara horizontal. Sulitnya menghubungi Chief FDNY pada pos komando di luar membuat Chief FDNY yang berada pada South Tower kekurangan personil. Tapi terlepas dari berbagai permasalahan yang mereka hadapi, tetap saja kinerja mereka di hari itu luar biasa. Dari total 2.152 korban sipil, hanya 110 di antaranya yang posisinya di bawah area tabrakan. Sedangkan sisa 2042-nya dihadapkan dengan 2 pilihan. Tentu, ratusan dari mereka yang berada di area tabrakan dipaksa oleh takdir untuk memilih cara instan. Tapi kadang-kadang, takdir memang kejam karena pilihan kedua yang ditawarkan juga tidak kalah mengerikan. Cara pelan. Tentu, beberapa orang tidak menerima begitu saja 2 pilihan mengerikan ini. Ada yang mulai mencari opsi-opsi lain dan kemudian menyadari kolom eksterior kedua tower ini sebenarnya berjarak cukup dekat. Kenapa tidak memanfaatkan ruang di antara kolom ini saja untuk turun? Ide ini tentu saja terdengar gila jika dilakukan tanpa ada persiapan, perlengkapan, dan pengalaman. Tapi pilihan apa yang mereka punya? Turun menggunakan tali? Tali dari mana? Bagaimana jika memasang sesuatu yang elastis saja di bawah untuk mereka lompati? Ide yang bagus. Tapi untuk membuatnya aman dan bekerja, benda elastis ini harus berukuran besar dan dipasangkan setinggi mungkin. Siapa yang bisa menyediakan dan memasang benda elastis seperti ini dalam waktu singkat? Besar kemungkinan mereka semua bisa diselamatkan jika api bisa dipadamkan. Tentu, bus pemadam biasa tidak akan bisa mencapai lantai setinggi itu. Tapi bagaimana dengan helikopter atau pesawat yang biasa digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan? Menarik juga idenya. Tapi sayangnya, kebakaran gedung ini terjadi di sisi dalam bukan sisi luar. Satu-satunya harapan mereka adalah helikopter ini. Tapi helikopter modifikasi yang memiliki water cannon ini baru ada setidaknya di tahun 2009. Tidak ada harapan yang tersisa selain keajaiban. Dan sebaiknya keajaiban tersebut segera mendatangi mereka karena posisi tabrakan yang berada pada level lebih rendah membuat struktur yang melemah ini harus menahan bobot yang lebih berat. Api yang terus membakar sejak tabrakan juga mengakibatkan baja-baja yang menjaga kestabilan South Tower ini semakin lentur dan semakin memuai. Ketika South Tower telah hancur berantakan, proses evakuasi pada North Tower justru terus dilakukan. Bukan karena dipaksakan, keseriusan personil-personil ini dalam melakukan evakuasi membuat mereka kurang aware terhadap apa yang terjadi. Asap yang memenuhi North Tower, kemudian asap debu yang dihasilkan oleh reruntuhan South Tower, ditambah dengan posisi mereka yang jauh dari jendela membuat penglihatan mereka sangat terbatas.
Tentu, mereka mendengar suara dan merasakan getaran reruntuhan. Tapi itu bisa jadi getaran dan suara apa saja. Banyak dari mereka bahkan berpikir getaran dan suara ini berasal dari ledakan bom. Dan inilah salah satu asal-muasal teori WTC hancur karena bom. Chief FDNY yang berada pada lobi North Tower juga tidak tahu dari mana asal suara dan getaran itu. Tapi beberapa saat setelah mendengarnya, dia langsung menginstruksikan personilnya untuk segera keluar dari North Tower. Tapi masih ingat masalah komunikasi vertikal yang terjadi beberapa saat yang lalu? Well, masalah itu belum teratasi. Banyak dari personil FDNY di lantai-lantai atas tidak mengetahui instruksi ini. Tapi beruntung, ada 3 FDNY yang berhasil mendengar perintah ini. Segera setelah mengetahuinya, mereka langsung menyampaikan perintah ini kepada semua personil yang mereka temui. Helikopter NYPD yang mengamati dari udara melihat api yang semakin memerah, menandakan struktur-struktur bajanya yang semakin memanas. Pada jam 10.08, pilot mengabarkan bahwa North Tower tidak akan bertahan lebih lama lagi. NYPD yang berada di bawah segera mengarahkan masyarakat sipil untuk segera menjauh dari komplek WTC. Hanya selang beberapa detik, North Tower mengikuti jejak kembarannya pada jam 10.28, menimpa beberapa gedung WTC lain, termasuk WTC 7 yang baru runtuh pada jam 5.21. 7 jam kemudian. Sama seperti kami dan Anda, NIST juga penasaran dengan apa yang terjadi pada gedung ini. Setelah menghabiskan 3 tahun, jutaan dolar biaya, melibatkan ratusan profesional untuk meneliti runtuhnya gedung ini secara saintifik, mereka keluar dengan satu kesimpulan. Selain merusak sebagian struktur, serpihan reruntuhan North Tower juga menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi WTC 7 yang kemudian secara perlahan mengurangi kekakuan struktur bajanya. Api yang membakar kemudian gagal dipadamkan secara menyeluruh karena kurangnya suplai air di dalam sprinkler yang disebabkan oleh terputusnya pipa suplai air dalam kota. Dan dengan alasan yang sama, FDNY juga gagal memadamkan api dalam gedung ini dan memutuskan berhenti melakukan upaya pemadaman 3 jam sebelum gedung ini runtuh. Kurang puas dengan jawaban ini, kami juga mencoba mencari penjelasan alternatif lain. Bukan dari kolom komentar YouTube tentunya, kami mencari alternatif dari mereka-mereka yang lebih kompeten. Sekelompok ilmuwan di balik gerakan Architect and Engineers for 9/11 Truth meyakini bahwa WTC 7, bahkan termasuk juga WTC 1 dan 2, hancur karena diledakkan berdasarkan pengamatan mereka terhadap beberapa potongan footage, keterangan beberapa saksi yang mendengar suara ledakan, dan temuan beberapa material termite dalam sampel debu bekas reruntuhan. Teori mereka mungkin tidak seaneh teori pesawat hologram atau pesawat remote control, tapi teori mereka juga tidak cukup kuat untuk dijadikan pegangan. Bukan hanya gagal mencapai kesimpulan, teori ini juga menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru seperti, kenapa WTC 7 baru diledakkan 7 jam kemudian? Bukankah hal ini justru akan menambah kecurigaan? Apakah saksi yang mendengar suara ledakan ini dapat dipercaya? Jikapun iya, bukankah gedung yang runtuh secara natural juga akan mengeluarkan suara yang serupa? Bukti paling kuat yang mereka miliki adalah temuan bahan termite dalam sampel debu reruntuhan WTC yang telah mereka publish dalam jurnal ilmiah berjudul The Open Chemical Physics Journal di tahun 2009. Tapi The Bentham Open Journal selaku publisher jurnal ini justru mengklaim bahwa jurnal mereka dipublish tanpa izin. Tapi katakanlah jurnal ini dipublish dengan izin. Lantas bagaimana kita tahu bahwa sampel tersebut benar-benar diambil dari reruntuhan WTC? Pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement ini tentunya hanya akan teruji kebenarannya jika dibawa ke ranah hukum. Tapi Richard Gage selaku pimpinan gerakan ini tidak pernah melakukannya sampai dia keluar dari organisasi ini di tahun 2021. Mungkin karena teori mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin juga mereka tidak percaya dengan sistem pengadilan karena bagian dari pemerintahan. Meskipun tidak menabrak bangunan, tidak memakan korban jiwa selain mereka yang di dalam pesawat, tidak lantas membuat United 93 terlepas dari berbagai teori konspirasi. Beberapa saksi melihat sebuah jet custom warna putih yang terbang cukup rendah di area jatuhnya United 93. Jet putih ini diduga harus menembak United 93 begitu penumpang mengetahui plot konspirasi ini dan memberikan perlawanan. Jet putih custom terdengar cukup menggelitik sebenarnya untuk direspon, tapi FBI dan FAA tetap melakukannya. Meskipun sebenarnya teori ini bisa dijawab dengan logika sederhana. Sebodoh apa si pilot jet custom ini sehingga dia turun ke altitude rendah di area jatuhnya target dia, mengitari area itu, mengekspos dirinya sendiri ke khalayak ramai. Bukankah hal ini justru meningkatkan risiko bocornya konspirasi mereka? Teori-teori konspirasi seputar runtuhnya WTC atau jet putih ini masih bisa dikategorikan biasa saja.
jika dibandingkan teori konspirasi mengenai Pentagon. Peristiwa 11 September adalah upaya pengalihan isu setelah Kementerian Pertahanan Amerika yang bermarkas di Pentagon tidak mampu melacak transaksi sejumlah 2,3 triliun dolar. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Itu yang teori ini katakan. Yang tidak teori ini katakan, kasus ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak tahun 99. Kenapa? Don Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika, sebenarnya sudah menjelaskan juga pada video yang dijadikan materi teori konspirasi itu. Tapi dipotong. Our financial systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. Lagian, itu di mana logikanya? Mereka menghilangkan uang yang banyak itu, terus mereka publikasikan sendiri ke publik, terus mereka juga yang menutup lagi isu ini? Ya mending tidak usah dipublikasikan dari awal. Ada yang mengatakan, semua ini pekerjaannya Larry Silverstein untuk mendapatkan uang asuransi. Iya, dia akan mendapatkan uang asuransi, tapi bukan untuk dipakai pribadi. Sebagai leaseholder, dia wajib juga membangun ulang gedung ini. Dan bukan suatu kebetulan tentunya jika orang ini langsung mengasuransikan gedung-gedung ini sesaat sesudah menyewanya, mengingat gedung ini sudah pernah terbakar, sudah pernah terkena serangan bom sebelumnya. Teori konspirasi akan selalu ada selama peristiwa luar biasa masih terus tercipta. Teori yang bersifat fantasi belaka akan lebih disuka ketika memahami realita membutuhkan terlalu banyak usaha. Semuanya cukup menyenangkan jika didorong oleh rasa penasaran, bukan pertentangan. Akan lebih bijak jika disampaikan dengan nada pertanyaan, bukan menarasikannya seolah sebagai suatu kebenaran. Mencari fakta, bukan memvonis dengan menutup mata. Parameter kritis bukan tidak percaya, tapi bersikap terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi bagaimana mau terbuka dengan kemungkinan yang ada ketika Amerika dan negara-negara adidaya bertingkah seenak jidatnya?